Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara semua. Sehat semua. Mari kita merenungkan firman Tuhan, minta pencerahan Roh Kudus supaya kita dituntunnya, dibimbingnya, kita masuk di dalamnya. Kita berdoa sekali lagi, Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Engkau membangunkan kami dan Engkau melenyapkan segala kelelahan, kecapean, sakit penyakit, bahkan Engkau sirnakan dan kami bangun dengan badan yang sehat, kami bangun dengan pengharapan yang baru. Kami berdoa, kami mau merenungkan firman Tuhan. Tuhan taruh dalam hidup kami, kebenaran itu menjadi iman di dalam hidup kami. Kami bergerak maju sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kali ini kita merenungkan firman Tuhan pengharapan. Ya, ya, pengharapan. Sebab dari awalnya saya mengatakan bahwa iman, pengharapan, dan kasih ini penting sekali dan bahkan eh, iman, pengharapan, kasih ini seringkali dicuri oleh iblis karena supaya orang tidak beriman kepada Tuhan, supaya orang tidak punya pengharapan, supaya orang tidak punya kasih atau kasih menjadi dingin, sehingga Bapak Ibu Saudara semua situasi yang kering, situasi yang tidak menyenangkan itu bisa eh, terjadi. Nah, pagi hari ini kita merenungkan pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara, jika kita tidak punya pengharapan, maka kita ini letih dan lesu. Ya, banyak sekali hal-hal yang karena tidak adanya pengharapan, kita menjadi orang-orang yang tidak bersemangat. Nah, pengharapan itu seperti saus, seperti jangkar yang Bapak Ibu lihat itu. Dia eh, mengikat kapal di atasnya dan ketika badai, ketika ombak besar, ketika gelombang besar, maka kapal itu bisa tetap di tempatnya karena adanya jangkar itu karena adanya pengharapan itu. Jadi pengharapan itu sangat penting sekali Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita, dalam visi kita, dalam pelayanan kita, dalam kita berkeluarga, dalam kita hidup berpribadi. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, eh, pengharapan itu sebuah penantian. Ya, saudara-saudara, dia belum terjadi, masih di dalam benak kita, masih di dalam pemikiran kita, mungkin juga di dalam perasaan kita was-was pengen cepat itu datang, juga kadang terbayang di depan mata kita jika itu terjadi, dan tetapi banyak sekali di luar sana itu pengharapan itu masih di sana, masih di luar sana. Ya, kemudian belum terjadi di dalam hidup kita. Itulah pengharapan. Dia masih di dalam. Sesuatu yang kita harapkan itu masih belum terjadi, belum ada. Ya, jadi tetap di dalam pengharapan, masih tetap di dalam penantian, masih tetap di dalam pemikiran, di dalam doa kita, di dalam perasaan. Kalau itu terjadi, maka gelora kita makin besar. Bapak, Ibu, Saudara, itulah pengharapan. Pengharapan kadang membuat kita, maksud saya di situ menjadi orang yang harus bersabar, Bapak Ibu Saudara, sehingga kita menjawab orang-orang yang bertanya kepada kita apa sabar, tetap sabar, Bapak Ibu Saudara ya, jawaban kita karena itu buah roh. Jadi eh, membuat kita juga kadang gusar, kenapa ini belum terjadi? Kenapa? Kenapa? Membuat kita punya pertanyaan. Itulah pengharapan Bapak Ibu Saudaraku. Dan lain-lain masih banyak Bapak Ibu Saudara tentang pengharapan.
tentang sebuah kerinduan bahwa akan adanya, akan sesuatu terjadi, akan terwujud menjadi sebuah pengharapan. Itu semua di dalam penantian dan semua kadang ada di dalam pikiran, di dalam perasaan kita, di depan mata kita, ya Bapak Ibu Saudaraku, dan di luar sana ternyata masih banyak lagi. Bapak Ibu Saudara tentu teringat bahwa pengharapan adalah sauh yang kuat, dikatakan saudara-saudaraku, dan rantainya adalah iman. Bapak Ibu Saudara, rantainya adalah pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus, atau rantainya adalah sesuatu yang belum terjadi. Bapak Ibu Saudaraku, itulah iman kita. Bapak Ibu Saudaraku, pengharapan adalah ujung dari sebuah iman itu, saudara-saudara. Nah, pengharapan membuat kita lebih efektif karena sebuah penantian supaya kita terjadi. Bahkan pengharapan membuat kita di dalam Tuhan lebih kudus, lebih suci, Bapak Ibu Saudara. Membuat kita tahan di dalam tekanan karena adanya sebuah pengharapan, Bapak Ibu Saudaraku. Pengharapan juga membuat kita berintrospeksi, gitu. Karena kita punya pengharapan, maka kita berintrospeksi supaya itu terjadi, kita berevaluasi, mungkin juga kita selalu akan melihat kertas PDCA kita, saudara-saudaraku, membuat kita juga memiliki buah roh yang saya katakan tadi, ya. Dan Roma 5 ayat 5 tentang pengharapan mengatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi Roh Kudus yang dikaruniakan itu, dia akan menuntun kita kepada satu pengharapan yang suci, pengharapan yang sesuai dengan firman Tuhan, pengharapan yang sesuai dengan apa yang kita yakini di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Maka Roh Kudus itu menjadi sebuah pintu untuk kita mendapatkan sampai kepada pengharapan itu. Jadi pengharapan sangat luar biasa kekuatannya ketika kita memiliki pengharapan, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, milikilah pengharapan di dalam Kristus karena tidak akan mengecewakan, Bapak Ibu Saudara. Ya, yang kedua, punya iman tentang pengharapan, sebab iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mari kita berpengharapan, berpengharapan tentang pelayanan kita, berpengharapan tentang keluarga kita, berpengharapan tentang studi kita, berpengharapan tentang mungkin cita-cita kita, berpengharapan tentang kesembuhan kita, berpengharapan tentang keuangan kita. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita menemukan iman tentang pengharapan itu, maka waktulah yang akan menolong, membuktikan bahwa pengharapan itu tidak pernah sia-sia. Temukan firman Tuhan, temukan pengharapan Anda dan pautkan itu kepada firman Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara akan menemukan bahwa pengharapan Anda tidak pernah sia-sia. Pengharapan Anda berujung berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Pengharapan yang Anda lihat, yang tadi tidak terlihat, akan Anda lihat. Pengharapan yang ada di dalam batin Anda yang menggelora menjadi sebuah kenyataan. Mimpi itu menjadi kenyataan. Pengharapan itu akan menjadi kekuatan Anda. Pengharapan membuat Anda berjalan dalam kekudusan. Pengharapan membuat Anda sampai akhir, Bapak Ibu Saudara. Mari kita miliki pengharapan, Bapak Ibu Saudara, ke orang-orang yang berharap bukan kepada manusia, tetapi pengharapan itu kepada firman Tuhan, kepada Tuhan itu sendiri.
kita punya iman, kita juga punya percaya. Pengharapan adalah perbuatan percaya. Mari kita berdoa.